Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Cindy Syafutri Bangun. Hari ini kita akan melanjutkan salah satu bab judul dari akuntansi keuangan lanjutan mengenai transaksi entitas induk dengan entitas anak mengenai persediaan dan jasa. Nah, jadi sebelum kita masuk pada pembahasan, ada yang dinamakan dengan pokok pembahasan berdasarkan judul yang saya sebutkan tadi, yakni transaksi antara entitas induk dengan entitas anak mengenai persediaan dan jasa. Nah, pokok pembahasannya yaitu adanya transaksi yang melibatkan entitas induk dengan entitas anak ketika sudah terjadinya akuisisi yang kita bahas di bab sebelumnya, atau sudah terjadinya kombinasi bisnis yang merupakan materi pertama yang kita bahas, yakni di materi bab 1. Nah, artinya apa? Artinya ketika perusahaan induk sudah mengakuisisi suatu perusahaan anak atau perusahaan anak telah diakuisisi oleh perusahaan induk, maka bukan berarti tidak terjadi transaksi antara induk dan anak yang telah melakukan akuisisi tadi. Tetapi transaksi seperti itu bahkan sangat mungkin terjadi, di mana ketika suatu perusahaan telah mengakuisisi perusahaan lain dan mengklaimnya sebagai anak perusahaannya, maka transaksi-transaksi yang mungkin terjadi antara kedua belah pihak yang telah melakukan akuisisi itu semakin besar persentasinya terjadi. Nah, karena motivasi melakukan kombinasi bisnis, yaitu salah satunya manajemen laba, misalnya perusahaan induk menjual barang dagangan secara besar-besaran ke perusahaan anak karena ingin meningkatkan angka penjualan. Nah, jika menjelang akhir tahun penjualan itu dihitung ternyata turun drastis, maka dapat disimpulkan yang menyebabkan hal itu adalah adanya transaksi hubungan istimewa antara induk dan anak. Nah, namun transaksi tersebut tidak boleh muncul pengaruhnya di laporan keuangan konsolidasi yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Tetapi yang boleh muncul dalam laporan keuangan konsolidasi adalah transaksi kepada non-afiliasi selain induk dan anak. Jadi maksudnya adalah ketika kita menyajikan laporan konsolidasi di akhir tahun atau di akhir periode nanti, transaksi yang muncul di laporan konsolidasi tadi tidak boleh menampilkan transaksi yang pernah terjadi antara perusahaan anak atau perusahaan induk yang melakukan akuisisi. Namun yang boleh disajikan dalam laporan konsolidasi adalah transaksi-transaksi yang terjadi baik perusahaan induk maupun perusahaan anak kepada pihak luar atau pihak non-afiliasi. Mengerti ya teman-teman? Nah, baik adanya transaksi penjualan antara perusahaan induk dan perusahaan anak, perusahaan induk tetap melakukan pencatatan. Sebab itu transaksi penjualan dan ada buktinya. Begitupun perusahaan anak akan tetap mencatat penjualan itu sebagai transaksi pembelian. Nah, masing-masing di pembukuan perusahaan induk maupun perusahaan anak akan dicatat dan pada saat menyusun laporan keuangan konsolidasi dalam neraca saldo perusahaan induk termaksud di dalamnya itu penjualan terhadap perusahaan anak yang kemudian pembelian yang dilaporkan sebagai persediaan menggunakan sistem perpetual. Maka persediaan yang dilaporkan di neraca perusahaan anak merupakan persediaan yang diperoleh oleh perusahaan induk. Nah, jadi akibat dari transaksi di atas akan timbul proses eliminasi yang kita butuhkan nantinya. Nah, ada 2 proses eliminasi yang wajib kita lakukan. Yang pertama, ada namanya proses eliminasi penjualan yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anak. Kemudian yang kedua, ada yang dinamakan jika perusahaan anak membeli persediaan barang dagangan dari perusahaan induk dan barang dagangan tersebut terjual kepada perusahaan non-afiliasi, maka penjualan perusahaan non-afiliasi tersebut boleh diakui dalam penjualan yang dilakukan oleh perusahaan anak kepada perusahaan non-afiliasi. Nah teman-teman, kemudian laporan keuangan konsolidasi apa sih yang kemudian nanti disajikan? Seperti yang saya jelaskan tadi, laporan konsolidasi itu
tidak menyajikan jurnal eliminasi, tapi membutuhkan jurnal eliminasi sebagai pengrealisasi dalam pelaporan keuangan konsolidasi. Nah, laporan keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang kinerja dan posisi keuangan perusahaan, termasuk di dalamnya arus kas dari suatu kelompok usaha, tapi bukan dari entitas tunggal ya, tetapi dari kelompok usaha yang bergabung. Jadi, laporan keuangan konsolidasi ini nantinya akan mencerminkan laporan keuangan dari entitas induk dan anak, walaupun secara pelaporan perusahaan, induk dan anak adalah salah satu entitas pelaporan, kecuali pencatatan yang masih disebut entitas yang terpisah. Transaksi entitas induk dan entitas anak. Nah, jadi entitas induk tidak hanya memiliki entitas anak atau beberapa entitas anak. Maka yang dikatakan transaksi dalam ini yaitu barang dagangan itu mengalir dari entitas induk ke entitas anak yang diklaimnya saat mengakuisisi perusahaan. Nah, aset tetap ditransfer maupun mengalir atau dijual dari entitas induk kepada entitas anak, begitu pula sebaliknya. Jadi, hal ini dapat terjadi baik dari induk ke anak maupun sebaliknya dari anak ke induk. Nah, antara entitas anak pasti ada transaksi yang melibatkan antara entitas anak juga. Maksudnya itu kayak entitas anak itu tidak harus melakukan transaksi hanya kepada entitas induk. Bisa jadi antara entitas anak dengan entitas anak melakukan beberapa transaksi yang melibatkan satu sama lain. Nah, kemudian pentingnya eliminasi atas transaksi entitas induk dan entitas anak. Seperti yang saya bilang tadi, dalam melaporkan laporan konsolidasi, maka diperlukan jurnal eliminasi untuk lebih merealisasikan nilai yang akan muncul dalam pelaporan konsolidasi. Nah, adanya transaksi yang melibatkan entitas induk bertransaksi kepada entitas anak, maka dampak atau pengaruh tersebut tidak boleh muncul, tetapi harus dieliminasi. Artinya, untuk transaksi entitas induk dan entitas anak dalam kaitannya dengan penjualan persediaan dan pemberian jasa atau dalam perusahaan dagang, di mana entitas induk menjual ke entitas anak atau entitas anak menjual ke entitas induk, transaksi penjual persediaannya akan memilih beberapa dampak terhadap persediaan yang ada. Yang pertama itu keuntungan atau kerugian yang sudah terrealisasi. Nah, dampak terhadap pencatatan entitas induk dan jurnal eliminasinya itu keuntungan atau kerugian yang memang sudah terrealisasi. Ketika barang dagangan yang dijual entitas induk kepada entitas anak dalam periode yang sama dan sudah terjual seluruhnya oleh entitas anak ke entitas non-afiliasi, maka ini dapat merealisasikan baik keuntungan maupun kerugian yang terjadi. Kemudian ada dinamakan keuntungan atau kerugian yang belum terrealisasi. Nah, artinya penangguhan keuntungan atau kerugian. Misalnya itu entitas induk menjual kepada entitas anak di akhir periode. Ternyata barang dagangan yang dibeli entitas anak dari entitas induk itu belum terjual. Maka keuntungan atau kerugian transaksi jual beli yang terjadi antara induk dan anak itu belum terrealisasi, sehingga harus ada eliminasi di pencatatan yang dilakukan entitas induk berupa penangguhan keuntungan atau kerugian tersebut. Kemudian ada dinamakan transaksi hulu, yaitu penjualan persediaan setelah periode akuisisi atau transaksi yang terjadi setelah dilakukannya akuisisi. Maka akan ada 3 skenario sehubungan transaksi antara induk dan anak tersebut. Nah, bisa jadi dalam periode tersebut barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak semuanya sudah habis terjual. Bisa jadi pula induk menjual barang dagangan kepada anak, barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak sampai akhir periode sebelum sama sekali terjual, sehingga akan ada penangguhan yang belum terrealisasi yang dicatat perusahaan induk sebagai perusahaan yang menjual. Dan yang terakhir itu berkemungkinan adanya sebagian dari barang dagangan yang dijual dari induk kepada anak itu sudah terjual atau sudah terjual kepada perusahaan non-afiliasi atau yang tidak tergabung dalam transaksi akuisisi. Kemudian ada dinamakan transaksi hilir. Kalau tadi transaksi hulu, nah ini ada transaksi hilir, di mana penjualan persediaan setelah periode akuisisi. Nah, kalau tadi sebelum periode, nah ini merupakan transaksi yang terjadi setelah periode akuisisi atau setelah terjadinya akuisisi. Artinya, yang menjual barang dagangan adalah perusahaan anak kepada perusahaan induk.
maka pengaruh kepemilikan perusahaan induk pada perusahaan anak sebesar persentase kepemilikan, sehingga ketika mencatat keuntungan yang ditangguhkan atau keuntungan yang sudah terrealisasi, maka pencatatannya harus dikalikan dengan persentase kepemilikan. Artinya, perusahaan induk memberikan jasa ke perusahaan anak, atau perusahaan anak memberikan jasa ke perusahaan induk, atau transaksi yang melibatkan timbal balik antara perusahaan anak dengan perusahaan induk. Karena tidak ada hubungannya dengan persediaan, atau dalam penjualan persediaan ada yang belum terjual semua atau hanya terjual sebagian. Nah, sedangkan untuk penjualan jasa, ketika perusahaan induk memberikan jasa ke perusahaan anak, atau perusahaan anak memberikan jasa ketika transaksi itu selesai, maka akuntansi sudah 100% dalam nilai yang terrealisasi. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan dari bab ini bahwa baik transaksi yang terjadi di hulu maupun di hilir, bisa teman-teman bayangkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi di hulu itu berarti sebelum terjadinya proses akuisisi. Nah, sedangkan hilir itu kan di ujung ya, berarti setelah terjadinya proses akuisisi. Jadi ini dua hal yang berbeda, di mana satunya sebelum dan yang satunya itu sesudah. Mungkin sekian untuk bab ini. Terima kasih kepada teman-teman. Kita berjumpa di video selanjutnya.